Atau gubernur tamam Rasulullah hadrati sayyidina Rasul biwan نوينا تعلم تعليم تذكر تذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يكفينا شر الدنيا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala khuluquna ma'allah, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Habib Umar di 40 tahun yang lalu sudah mengarang kitab Khuluquna yang alhamdulillah terjemahan Khuluquna tersebut ada di hadapan kita ini. Itu nanti sang kameramen bakal memperlihatkan kitab Khuluquna dengan jelasnya, yang terjemahan. Kalau yang bahasa Arabnya yang saya baca sebagaimana kita membaca dalam bahasa Arab aslinya, kemudian ini adalah terjemahannya. Dalam pembahasan kita kali ini kita membahas tentang khuluquna ma'allah, artinya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Habib Umar membagi akhlak dalam 3 bahagian besar: akhlak kepada Allah, akhlak kepada hambanya Allah, dan kemudian yang ketiga akhlak kepada diri sendiri. Sebelum kita berakhlak kepada hambanya Allah, sebelum kita berakhlak kepada diri, bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini hal yang paling penting, hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Makanya banyak dalam kehidupan bisa menjadi fasil kehidupannya, artinya batal dalam kehidupannya, tidak mendapatkan sebuah keberhasilan, gagal dia dalam hidupnya, gagal dia melakukan ibadah ini dan itu lantaran dia tidak mengenal akhlak kepada Allah. Bagaimana mungkin dia menjalankan aktivitas dunia sementara dunia dalam genggaman Allah? Dan bagaimana mungkin dia bisa meraih suksesnya dunia tanpa dia mendekat kepada sang pencipta dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Aneh, kita lihat berbagai macam orang bersungguh-sungguh dengan dunianya, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Mereka menganggap yang membuat keberhasilan adalah usahanya. Sungguh tidak. Allah yang maha memberikan keberhasilan. Kewajiban kita berusaha, Allah yang maha menentukan. Wa ma 'alaina illa al-balagh. Kalau kita lihat dalam perspektif dakwah, wa ma 'alaina illa al-balagh, tidaklah kewajiban kita kecuali menyampaikan. Kewajiban baginda Rasulullah menyampaikan kebenaran, sebagaimana yang sudah dibahas di minggu-minggu yang lalu dalam sabda Rasulullah, ma khalaqtu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq. Dalam riwayat yang lain itu sudah dijelaskan tentang tugas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbagus akhlak. Akhlak yang sekarang kita ketinggalan dengan akhlak. Bagaimana kita bisa berakhlak kepada
orang tua, anak muda dan sebagainya, kalau dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fondasi yang sangat dasar itu adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Allah. Sebelum kita berbicara tentang hak asasi manusia atau hak asasi jin atau apa namanya, kita berbicara tentang HAM ini dan sebagainya, kita berbicara tentang kemerdekaan, freedom, the freedom, berbicara tentang kemanunggalan dan sebagainya, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan dia berakhlak kepada Allah. Nah, di sini indah sekali apa yang diungkapkan oleh Al-Habib Umar. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah al-awwal, yang pertama nuragibullah fi jami'il ahwal. Kita selalu merasa dekat kepada Allah di seluruh keadaan. Merasa dekat, Allahu Akbar, merasa dekat. Orang kalau merasa dekat berarti dia nggak bakal bisa berbuat maksiat, walaupun dia dengan perempuan, walaupun dia dengan dunia, dia nggak bakal bisa berbuat maksiat. Ya, maksudnya perempuan lain, dia nggak bakal bisa berbuat maksiat. Kenapa? Dia selalu dekat dengan Allah, merasa selalu dekat dengan Allah. Walaupun dunia Masya Allah ada di hadapannya, tapi tetap hatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin dia berbuat maksiat kalau hatinya selalu dekat dengan Allah? Nah, ini pertahanan utama kita. Bagaimana kita jadikan diri kita untuk selalu merasa dekat kepada Allah. Karena jebolnya seseorang itu dalam berbuat maksiat karena dia merasa jauh dari Allah. Ketika dia merasa jauh dari Allah, kan dia melakukan perbuatan maksiat. Dia melakukan perbuatan maksiat lagi tanpa dia beristighfar secara cepatnya. Dia jatuh di satu lembah atau yang kedua dan tiga dan berikutnya, dia nggak langsung cepat bangun. Manusia wajar melakukan maksiat, tapi dia cepat bangun, cepat beristighfar, minta ampun dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tidak berbuat maksiat di alam dunia ini adalah mereka para nabi dan rasul. Hanya kelompok dan golongan mereka para nabi dan rasul yang tidak berbuat maksiat, yang lainnya berbuat maksiat. Tapi orang yang baik adalah orang yang ahli taubat, adalah orang yang dia berbuat maksiat tapi dia cepat kembali kepada Allah. Nah, kalau udah taubat kuat, dia merasa yang pertama nuragibullah fi jami'il ahwal. Kita merasa selalu dekat kepada Allah di setiap keadaan. Bukan cuma sekedar salat saja kita merasa dekat kepada Allah di luar salat. Karena orang yang bertakwa ketika dia salat dan dia tidak salat, seakan bahkan ketika dia tidak salat dia berada seakan dalam keadaan salat. Betul dalam sabda Rasulullah, "Aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih fa huwa sajid." Sedekat-dekat seorang hamba di sisi Allah ketika dia sujud. Sujud dia Allahu Akbar, ya Allah, sajadtu wajhi, aku sujudkan mukaku di hadapan Engkau ya Allah. Zahir. Tapi bagaimana mensujudkan hati? Ya, sujudul qalb, sujud hati. Hatinya sujud kepada Allah. Dalam salatkah atau di luar salatnya, dia merasa sujud kepada Allah. Di luar salat dia selalu dekat kepada Allah. Dia selalu mendekat dan dia selalu merasakan dekat, dan di mana dia berada yang dia sebut adalah Allah. Makanya orang-orang saleh walaupun dikagetin, yang pertama kali dia sebut adalah Allah. Kaget atau dikagetin. Dia mendengarkan sesuatu, dia mendengar sesuatu yang membuat dia kaget dan sebagainya, atau mungkin dikagetin orang, yang pertama kali dia sebut adalah Allah. Banyak laki dan perempuan kalau kaget atau terkagetkan, yang dia sebut adalah dunia. Yang dia sebut adalah dunia. Bahkan terkadang sebagian mereka yang mereka sebut adalah maksiat. Berarti hatinya maksiat. Hatinya maksiat. Orang yang kalau hatinya benar, yang dia sebut Allah. Allah lagi Allah, Allah lagi Allah. Kalau orang baik itu yang disebut Allah. Karena hatinya selalu dekat dengan Allah. Allah lagi Allah, 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 Allah. Allah lagi, Allah sekarang, Allah yang maha
segala lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Bahkan dalam majelis mereka kaum salihin, kalau misalnya di antara mereka diam 1000 bahasa, ada orang yang mengatakan uzkurillah, sebut nama Allah, akhirnya Allah, 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 Allah. Itulah ajaran baginda Rasulullah, bagaimana kita menggelorakan hati kita untuk selalu menyebut nama Allah. Karena khairul asma, sebaik-baik nama Allah, lafzul jalalah, yaitu Allah. Sebaik-baik nama di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat adalah nama lafzul jalalah, nama Allah. Jangan kita bilang Allah, tu Allah. Beradab kita mengatakan lafzul jalalah, lafaz keagungan. Gitu. Kalau misalnya ada tulisan yang berlafalkan Allah, kita katakan jangan bilang ini Allah, jangan. Kita katakan ini lafal Allah. Kita kasih tahu kepada anak, kita kasih tahu kepada murid, kita kasih tahu kepada generasi-generasi kita, ini lafal Allah, Allah. Gitu. Sebut nama Allah, Allah. Allah lagi, Allah, Allah. Sebut, jangan sampai anak keturunan kita itu menyebut nama Allah saja tidak bisa. Ada di antara mereka Allah, Allahu Akbar, berarti tidak terajarkan, tidak terdidik. Jadi mumpung masih kecil mereka untuk menyebut nama Allah. Allahu Allah, Allah, la nabil gabul, Allah, Allah lagi, Allah, Allah, Allah. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah dengan banyaknya, engkau bakal merasakan nikmat di situ. Allah. Mau tidur kita sebut nama Allah. Bangun tidur yang kita sebut Allah. Kemana saja kita berada yang kita sebut nama Allah. Bahkan sebagian mereka kaum salihin sampai bahkan di kamar mandi mereka menyebut nama Allah. Saking mereka kuat dengan menyebut nama Allah di kamar mandi, Allah, 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 Allah. Sampai akhirnya tuh dia punya lidah digigit pelan-pelan. Jangan di kamar mandi sebut Allah, 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 digigit. Tapi tetap aja hatinya bergelora dengan ucapan Allah, 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 Allah. Membahana hatinya dengan lafzul jalalah. Ya, membahana. Bagaimana kita mau dekat dengan Allah kalau kita enggak pernah menyebut nama Allah? Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdal zikir, ketahui itu adalah la ilaha illallah. Afdal ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdal yang aku sebut dalam sabda Rasulullah dan mereka para nabi sebelum aku itu adalah la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Sebagian mereka kaum salihin itu ketika melihat akan falsafah la ilaha illallah, maka terakhir di situ keagungan dari la ilaha illallah adalah Allah. Intisari dari la ilaha illallah adalah Allah. Ketika kita sudah banyak menyebut la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah yang disebut dengan tahlil. Itu intisari dari tahlil Allah. Lafzul jalalah Allah, 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 Allah. Nah, intisari dari lafzul jalalah, dhamir yang kembali kepada lafzul jalalah Allah. Makanya Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau setiap harinya selalu membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Allah, Allah, Allah 25.000 kali. 25.000 kali. Salawat 25.000 kali, istighfar 25.000 kali, belum dakwah di sana dan di sini. Masya Allah, dengan anak dan istrinya. Terus itu hatinya, belum lagi Al-Quran yang selalu dibaca. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan bagaimana mereka kaum salihin yang lainnya, Al-Imam Ja'far Idrus, yang setiap waktunya, setiap harinya itu membaca la ilaha illallah 70.000 kali setiap hari. Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam itu 100.000 kali setiap hari. Bahkan dengan campuran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 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 itu dengan tambahannya. Intinya di lafzul jalalah Allah. Gitu.
itu akan melahirkan rasa cinta, akan melahirkan rasa nikmat. Bagaimana mungkin kita bakal merasakan rasa cinta dan rasa nikmat kalau kita tidak memperbanyak? Perbanyak dulu sebut nama lafzul jalal, nama Allah, perbanyak dulu. Wa man ahabba syai'an dzakara ismah katsiran. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu berarti dia menyebut nama tersebut dengan banyaknya. Dia cinta Allah berarti yang disebut Allah. Karena dia dengan Allah. Al-bagi bila tahawuli. Allah Subhanahu wa taala Maha kekal tanpa ada sebuah perubahan. Itu ada dalam nazam kitab Aqidatul Awam. Nuraqibullah fi jami'il ahwal. Kita merasa selalu dekat dengan Allah. Di sini fi'il mudhari. Selalu dekat dengan Allah. Selalu merasakan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudawamah. Mudawamah artinya berketerusan. Selalu bagaimana kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang, zaman sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita rasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'il ahwal, di seluruh keadaan. Ka'annana lahu najad, seakan-akan kita menyaksikan keagungan Allah. Seakan kita merasakan. Kan kita lihat dalam rukun iman yang ketiga, ihsan an ta'budallah. Engkau menyembah Allah ka'annaka tara, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa lam takun tara fa innahu yaraka. Andaikan engkau tidak melihat Allah, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat engkau. Wa nukhlisu lahu fima batana wa ma dhahar. Dan kita memurnikan seluruh amal ibadah kita, mengikhlaskan segala urusan yang nampak maupun yang tidak nampak, maupun yang nampak, itu ikhlaskan Allah. Murni karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kalau tidak ikhlas tidak ada manfaat. Orang yang melakukan sesuatu riya, begitu. Dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, kalau misalnya ada orang melakukan sesuatu karena Allah dan karena manusia, dia riya namanya. Melakukan sesuatu karena Allah dan manusia, itu riya. Itu ada kata-katanya kepada Allah. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang dia melakukan sesuatu karena manusia, betul-betul karena manusia? Nah, ini yang disebut dengan munafik. Dia melakukan sesuatu karena mau dilihat orang, mau didengar orang, mau dipuji orang dan sebagainya. Ini yang namanya munafik. Na'udzubillah, na'udzubillah. Gitu. Yang karena Allah dan karena manusia saja disebut dengan riya, pamer. Bagaimana kalau dia melakukan sesuatu murni bukan karena Allah? Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang melakukan karena Allah. Susah nih orang melakukan karena Allah. Kita ibadah karena Allah. Karena Allah betul-betul. Manusia lihat atau enggak, tetap kita beribadah kepada Allah. Mau kita dipuji, mau dilihat, mau didengar, kita karena Allah. Ya, pengajian mau banyak, mau tidak, karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah dapat cerita tentang betapa Al-Imam Al-Habib Abu Bakar ad-da'i ilallah, faqidul ummah, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan di hari-hari ini, kita banyak mendoakan kepada faqidul ummah yang Allah yarhamu, Al-Imam ad-da'i ilallah Al-Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur. Itu Al-Imam Abu Bakar bin Ali al-Masyhur itu bagaimana? Itu ketika beliau ngajar di Jeddah, gitu dikatakan, ketika beliau ngajar di Jeddah. Di Jeddah itu salah satu tempat yang ada di di Saudi Arabia, dekat dengan kota Makkahul Mukarramah, Jeddah. Itu orang tua dari Al-Habib Ali Al-Jufri itu meminta Al-Habib Abu Bakar untuk ngajar. Kali pertama, Masya Allah, yang hadir banyak. Kali yang kedua banyak, luar biasa, gitu. Banyak, sampai dihitung kurang lebih sampai 10 kali. Rupa-rupanya di pengajian yang ke-10 atau yang ke-11, Al-Habib Abu Bakar sebentar lagi hadir, tapi yang hadir ketika itu jumlahnya cuma 5 orang. Masya Allah. Ketika itu Habib Ali Jufri kebingungan, ya Allah,
Ini yang hadir cuma 5 orang, bagaimana? Guru sebentar lagi datang. Bagaimana ya Allah? Kebingungan sendiri. Datanglah Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Abu Bakar datang ngaji sebagaimana biasa. Ketika itu membaca kitab Riyadhus Shalihin, membaca kitab Safinah, gitu. Seakan-akan beliau berada di ribuan orang dengan pembahasan yang tabahur, yang melaut. Padahal yang hadir cuma 5 orang. Itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ikhlas susah. Ya, ikhlas susah. Ikhlas dimiliki oleh siapa saja. Bisa guru, bisa murid, bisa jamaah, bisa siapa saja ikhlas. Tapi kalau misalnya seorang guru ikhlas, alhamdulillah. Dan memang semestinya. Nah, murid bagaimana ikhlas? Lihat, terkadang murid ada kondangan dia nggak ngaji. Ini musibah besar. Padahal kondangan dia ngasih duit, bukan dikasih duit. Kalau ngasih duit aja ngaji kalah, bagaimana kalau dia dikasih duit, dapat proyek besar, udah nggak ngaji, ini nggak ikhlas namanya. Berarti dia melakukan sesuatu karena apa? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena duit. Oh, nggak enak lah gitu. Ada orang baru meninggal dunia, ada orang baru sunatan, ada orang baru nikah, saya lebih dahulukan mereka. Oh, salah. Tetap ngaji adalah ngaji. Ngaji nomor 1. Tidak ada ngaji nomor 2 dan 3 gitu. Kecuali kalau misalnya dia memang sudah kedatangan malaikat Israel. Dia kedatangan malaikat Israel, ya udah. Dia nggak ngaji, nggak ada masalah. Dia sendiri sebagai yang didatangi oleh malaikat Israel. Tamunya adalah malaikat Israel. Ada tamu nggak ngaji, musibah. Ada tamu nggak ngaji. Tadi saya katakan ada kondangan, ada ini dan sebagainya. Ada orang sunat, sunat nggak ngaji. Ada orang kawin, yang kawin siapa dia nggak ngaji. Ada orang meninggal, yang meninggal siapa dia nggak ngaji. Dengan dia ngaji itu orang yang meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sebagaimana kita lihat dalam kitab beberapa kitab dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, itu dalam kitab Ugudul Jain itu diungkapkan berapa itu seorang istri yang salihah sampai waktunya dikatakan oleh sang suami jangan kemana-mana. Gitu. Di bawah itu adalah kamar bapaknya. Dari mulai sakit diberitahukan ke putri tersebut bahwa bapaknya sakit, nggak turun. Bapaknya mau meninggal dunia, nggak turun dari atas. Sampai meninggal dunia nggak turun dari atas. Sampai dimandikan, sampai disolatkan nggak turun dari atas. Sampai dikuburkan nggak turun dari atas. Mereka langsung ngadu kepada Rasulullah. Gregetan nih. Ini putri yang kayak bagaimana? Bapaknya meninggal nggak mau ngelongok ke bawah, gitu. Akhirnya, ya Rasulullah, ini bagaimana? Perempuan yang putri kayak begini ya Rasulullah. Apa jawaban dari Rasulullah? Di mana orang nggak paham. Terjadi ucapan baginda Rasulullah, orang tuanya diampunin lantaran taatnya sang putri. Lantaran taatnya sang putri, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dia taat kepada suaminya. Dengan dia taat kepada sang suami, akhirnya orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalnya ada orang meninggal dunia dia tetap ngaji, diampuni itu. Lantaran berkahnya dia ngaji. Ada orang nikah, bisa jadi sakinah mawaddah warahmah, itu. Udah gitu kita capek ngulek, kulek, dikasih enggak, dikasih bayaran enggak, ngaji libur, capek, ngebantu apa? Musibah besar. Karena tidak ada pengganti dari ngaji, tidak. Musibah nih jamaah sekalian. Kita nggak tahu manfaatnya ngaji, kita nggak tahu manisnya ngaji. Jadi ngaji itu bisa diduakan atau bahkan digantikan dengan posisi lain. Jangankan tadi saya katakan kondangan, kita dikasih duit aja. Mau pilih antara kita ngaji atau dikasih duit, tetap kita pilih ngaji. Jadi kalau misalnya ada yang orang milih dunia, di antara dua alternatif yang ada, dunia atau ngaji, dia pilih dunia, berarti dia nggak tahu tentang manfaatnya ngaji, manisnya ngaji, keagungannya ngaji, gitu. Karena ngaji, yang disebut dengan ngaji disebut Allah. Siapa yang disebut dalam pengajian? Allah. Dia nggak tahu hakikat ngaji, hakikatul dzikri, hakikat dzikir, man dzukir, yang disebut siapa yang disebut? Allah. Ilmunya Allah diungkap di dalam majlis, seperti kita mengungkap tentang khulquna yang dikarang oleh Al-Habib Umar di sini. Ini hakikat kita
dalam ngaji Ukhul Guna kita membahas tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita mau kenal Allah tapi ilmunya tidak dibahas? Bagaimana mungkin kita mau merasa dekat kepada Allah tapi ilmunya tidak dipahami? Tidak bisa terjadi. Jadi ini keagungan ilmu, gitu. Bagaimana mungkin terjadi orang bisa menjadi alim tanpa dia belajar? Innamal ilmu bitta'allum. Siapapun orang yang merasa nasabnya tinggi sekalipun kalau dia tidak belajar, dia tidak bisa. Karena ilmu itu bisa didapat innamal ilmu bitta'allum. Hatta dia anak-anak ulama. Dia anak-anak ulama dia nggak belajar, nggak bisa. Belajar dulu. Belajar secara maksimal, nanti Allah Subhanahu wa taala bakal memberi. Gitu. Karena manjadda wajad, sebagaimana ada dalam Maghalatul Arab. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti dapat, gitu. Manjadda wajad, bukan wajad gitu, tapi wajad. Manjadda wajad, siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat apa yang dia sungguh-sungguh, gitu. Ilmu, keberkahan ilmu, barakatul ilm, keberkahan ilmu. Itu akhlak kita kepada Allah, jamaah sekalian. Kalau satu ini kita belum berakhlak, bagaimana mungkin kita memperbaiki bagus diri kita? Walaupun kita dengan penampilan yang nyentrik, penampilan yang indah, tapi cuma sekedar kasat mata saja. Terlihat orang bahwa kita, Masya Allah, bahwa kita berpenampilan indah, atau orang mengatakan bahwa kita adalah seorang yang hebat, alim, pintar, dan segala-galanya. Tapi kita tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah merasakan dekat dengan Allah. Sampai guru-guru kita itu sampai nikmatnya ngaji, udah tahu bentar lagi meninggal dunia tetap ngaji. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, guru dan mertua dari Habib bin Umar. Dan Habib Umar ini itu mendekat ajal, itu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu ngaji tetap. Padahal beliau sudah antara Senin dan Kamis nafasnya. Kalau kita kan waduh udah banyak orang udah antara Senin dan Kamis sudah ada. Tungguin udah keberisikan. Sebelah sono Yasin, sebelah sini. Ini ngaji tetap. Ayo ngaji. Nafas udah Allahu Akbar. Ngaji tetap. Dari beliau baca kitab karena merasakan sebuah nikmatnya ngaji. Dari beliau membaca kitab sampai suaranya sudah parau, sudah tidak bisa bersuara lagi. Akhirnya muridnya disuruh baca satu persatu, sampai pada akhirnya nafas terakhir beliau lagi dalam keadaan ngaji. Nafas terakhirnya beliau dalam keadaan ngaji. Lihat Al-Imam Qutbud Du'a wa Da'wah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau merasakan sebentar lagi meninggal dunia, tapi beliau tetap dalam keadaan ngaji. Ngaji yang beliau ngaji adalah kitab Al-Muwatta Imam Malik, bahkan besar, kitab tentang fikih. Itu akhirnya dalam kitab Al-Muwatta, di situ di antara muridnya Imam Ahmad bin Zain. Gitu, dalam pembahasan itu kemudian beliau meninggal dunia, meninggal dalam keadaan ngaji. Karena tidak ada yang lebih istimewa daripada ngaji. Adakah yang lebih istimewa daripada ngaji? Yang lebih bawah banyak, tapi sederajat dengan ngaji tidak ada. Makanya sangat-sangat disayangkan kalau misalnya mereka kaum muslimin meninggalkan ngaji. Mereka bahkan nih kalau misalnya ada ulama mengetahui bahwa ada seorang muslim sehari enggak ngaji, itu bahkan tuh bertakziah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ente sehari enggak ngaji. Oh iya sehari enggak ngaji, innalillahi. Azza ada. Artinya azza itu ungkapan takziah. Sehari enggak ngaji. Ini ada seorang seminggu enggak ngaji. Kalau ditanya, ente kenapa enggak ngaji? Anda ngaji apa? Bahkan terkadang pengajian udah mau selesai baru datang. Atau dia ngaji enggak seminggu dia ngaji, seminggu dia enggak ngaji, tapi dia mengatakan ngaji. Enggak, yang disebut dengan ngaji setiap hari. Kita aja setiap hari kita makan bisa 3 kali. Belum itu yang nasi namanya. Belum ada yang namanya lontong. Belum ada yang namanya gemblong. Gitu. Ada orang lontong bikin lontong. Artinya orang gemuk bikin lontong. Orang gemblong gitu, gemblong. Ada orang gemblong. Ada orang Masya Allah bikin gemblong bikin gemblong.
apem gitu. Ada orang apem bikin apem, Masya Allah. Itu kita udah rontong, apem, gemblong, nasi 3 kali, belum ngopi, belum ngeteh dan sebagainya. Ngaji cuma sekali. Dia udah bilang saya ngaji. Ngaji yang model seperti apa? Dianggap itu ngaji biasa. Tidak. Orang mau kenal kepada Allah, banyakin dulu sebut nama Allah. Sebutin dulu. Sering hadir di majelisnya Allah, sering hadir. Ini terkadang udah hadir di majelis, itu yang diobrolin laki, yang diobrolin tentang perempuan. Perempuan yang diobrolin tentang emas, tentang intan, tentang berlian, tentang bahkan terkadang ada di situ apa namanya arisan. Mengaji arisan. Masya Allah, arisannya dapat, ngajinya enggak akhirnya. Akhirnya pengajian disalahin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ngaji. Ikhlas kita ngaji. Orang kalau misalnya betul-betul dia ikhlas ngaji, apapun yang terjadi, hatta bocornya bumi, misal bumi ini bocor, atau bocornya langit, dia ngaji aja. Dia ngaji aja. Seperti ada pernah kejadian di Hadramaut, ada dalam satu pengajian datang Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Khadir datang, itu hampir semua murid-muridnya berdiri untuk menghormati Nabi Allah Khadir. Ada satu yang tidak berdiri. Gitu. Kemudian ketika itu Nabi Allah Khadir malah tersenyum kepada orang yang tidak berdiri. Nabi Allah Khadir malah tersenyum kepada orang yang tidak berdiri. Kan kelihatannya ini Nabi, Masya Allah. Gitu. Tapi kan ini dalam keadaan majlis. Tapi rupa-rupanya Nabi Allah Khadir malah tersenyum kepada orang yang tidak berdiri. Selesai pengajian, Nabi Allah Khadir mengatakan, engkaulah yang bakal mendapatkan ilmu. Kenapa ya Nabi Allah? Kenapa ya Nabi Allah Khadir? Karena engkau lebih mengagungkan guru engkau, karena engkau lagi ngaji kepada guru engkau. Ini yang lainnya seakan secara zahir dia mengagungkan kepada Nabi Allah Khadir, tapi kan lihat, guru lagi ngajar. Ini kalau kedatangan Nabi Allah Khadir, tetap kita berpusat kepada guru kita. Bagaimana kalau misalnya tikus yang datang? Tikus, atau misalnya mobil lewat, kita ngelihat mobil, ngapain mobil? Mobil, hakikatnya mobil seng. Hakikatnya mobil seng, ada yang kalau kita lihat di tempat-tempat seng itu hakikatnya mobil kayak gitu. Mobil paling apapun hakikatnya seng. Seng atau ban tubles yang di apa namanya? Luak atau apa namanya itu? Lampau luak apa namanya enggak tahu, saya lupa namanya. Itu. Allah, itu lihat tubles, kita lihat di tubles itu mobil kayak gitu, sehebat apapun namanya. Kemudian kalau kita lihat pesawat apa semuanya, ya Allah, balang-baling apa semuanya, itu apakah kita mau yang model seperti itu? Gitu. Hakikat makhluk itu fana, sementara hakikat Allah baga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhlas kita karena Allah. Orang kalau ikhlas karena Allah, dikatakan di antara orang yang ikhlas ngajinya karena Allah, apapun yang terjadi dia tidak bakal menjadikan ngaji bahagian terkecil dalam hidupnya. Dia jadikan ngaji adalah bagian terbesar. Dan bahkan yang dijadikan hobi adalah ngaji. Sebagai banyak orang hobinya apa? Makan combrok. Hobinya makan bakso. Dia lupa. Hobinya makan ini dan itu, dia lupa. Ada orang santai dia. Hobi inti apa? Ngaji. Ini dia. Kalau kita lihat anak-anak tuh dilihat dari anak-anak, gitu. Ada di antara mereka banyak yang terlihat mutiara-mutiara, gitu. Mutiara-mutiara, ratna manikam, gitu. Dari kecil kelihatan. Hobinya apa? Ngaji. Masya Allah. Yang lain hobinya naik sepeda. Kering-kering goes-goes gitu ke sana dan ke sini. Yang lain main gundu. Yang lain hobinya main layangan. Ini anak kecil hobinya ngaji. Nah ini dia mutiara ratna manika. Yang tidak dan jarang terjadi. Siapapun orang yang mempunyai hobi ngaji, dia berarti udah mulai dekat dengan Allah. Merasa ada satu sentuhan. Apalagi orang udah merasakan nikmatnya ngaji. Ada orang udah merasakan nikmatnya ngaji, dia berhenti ngaji. Dia udah berada dalam nikmat, kemudian dia keluar dari nikmat. Lucu aja. Ibarat orang yang berada di istana, kemudian dia keluar menuju ke tempat kontrakan yang kecil.
Yang keluarnya aja dia dalam keadaan bingung, keluar kemudian sampingnya kali gitu, dia mau wudu, ya Allah, ada itu dia gitu. Ada apa namanya, ikan yang berwarna kuning itu, serem dan menyeramkan, masya Allah, mau wudu mau apa semuanya, tapi udah ada di sana, diibaratkan seperti itu. Ibarat orang udah merasakan sebuah nikmatnya ngaji. Allah, adakah ada yang lebih istimewa dari ngaji? Kan tadi diungkap. Karena yang disebut dengan hakikat ngaji itu adalah kita menyebut nama Allah. Hakikatul zikri itu adalah dikatakan mandzikir, siapa yang disebut dalam majelis disebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu hakikatul zikr, hakikatul at-ta'lim, hakikatul al-majlis gitu. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita semuanya kaum muslimin merasakan nikmatnya ngaji. Gitu. Orang kalau nggak merasakan nikmatnya ngaji susah memang. Terkadang orang kalau udah nggak merasakan nikmatnya ngaji, dia merasa bahwa dirinya benar, atau bahkan dia mengatakan bahwa pendapat dia yang benar. Ini berarti ngajinya nggak banyak. Pantas saya punya guru Malim Syafi'i Adzami, beliau mengatakan ngajilah engkau sampai tahap. Ngajilah engkau sampai tahap. Artinya tahap makan sampai tahap. Artinya banyak, ngajinya jangan sedikit-sedikit. Kita terkadang ngajinya sih banyak dengan guru yang banyak, tapi guru A secuplis, guru B secuplis, guru C secuplis, guru D secuplis, gitu. Kemudian guru D secimot, atau apa namanya, seableh, apa namanya semuanya, atau separaden, atau semuanya kecil dikit-dikit. Lebih istimewa dia ngaji satu orang maksimal. Gitu, dari dasarnya. Terus nanti kalau udah maksimal, nanti sang guru bakal mengatakan engkau bakal ngaji di sini, engkau bakal ngaji di sana lagi, engkau bakal ngaji di sana lagi. Sebagaimana dulu Malim Syafi'i Adzami nggak berani untuk ngaji ke tempat yang lain sebelum gurunya yang nyuruh bahkan. Itu Malim Sa'in, dan akhirnya beliau mengatakan, ya Syafi'i, nanti ngaji di sini. Di antara yang diarahkan itu kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Setelah diarahkan oleh gurunya yang namanya Malim Sa'id dan bin Peku gitu. Ini ngaji juga ada etika gitu. Ngaji ada etika. Jangan kita ngaji sama orang, kita ngaji sama B atau kita ngaji sama A gitu, tapi yang ada di HP kita si B. Paham nggak? Kita ngaji sama A, yang ada di HP kita si B, itu nyakitin hati, sakit hati. Kalau kata orang, sakitnya tuh di itu. Sakitnya tuh di sini. Bukan di sini. Ini namanya sakit gigi. Kalau di sini sakit pala. Kalau di bawah belakang itu namanya sakit bisul. Sakitnya di sini. Kalau udah buruk sakit, susah jadi dapat berkah. Nih, kalau buruk sakit, susah dapat berkah. Kalau saya biasa-biasa saja, ente nggak punya etika, ente ngajinya masih A, yang ente agungkan sih B, gimana sih ente? Itu dia. Nggak tahu hakikat ngaji, nggak tahu hakikat dia mencari talammad. Dia jadi murid siapa? Gitu. Makanya dikatakan oleh Malim Syafi'i Adzami, kalau misalnya kita ngaji sama seseorang, kita yakini bahwa seseorang tersebut adalah orang yang paling alim. Udah, dalam dunia kita yang paling alim adalah dia. Gitu. Walaupun pada hakikatnya ada yang lebih alim, tetap kita jadikan tuh guru kita lebih alim. Nggak sembarang kita ngaji. Nggak apakah lantaran ada seseorang kemudian punya ilmu, kemudian kita jadikan dia sebagai guru. Ntar dulu, kita lihat sanadnya. Apalagi di zaman sekarang, kita lihat sanadnya, akhlaknya, keluarganya dan sebagainya. Gitu. Kita lihat pola pemahaman yang ada di dalam dirinya itu pemahaman seperti apa? Ahlussunnah wal Jamaah atau selain dari Ahlussunnah wal Jamaah, ya harus dipahami betul-betul gitu. Ini jamaah sekalian. Jadi keikhlasan itu didapati dengan lantaran banyaknya ngaji. Banyaknya aja dulu, banyak. Dari banyaknya itu nanti dia bakal berkhidmah kepada umat. Bagaimana dia bisa berkhidmah kepada umat kalau dia tidak berkhidmah kepada sang guru? Dia mau berkhidmah kepada umat, saya bakal berkhidmah kepada bangsa dan negara.
mau berkhidmat kepada bangsa dan negara. Guru ente nggak percaya. Guru ente bilang A, nggak dipercaya. Pokoknya yang saya tahu si B, pokoknya mau kata guru A, saya nggak percaya sama guru. Astagfirullah, masih tetap wangkeng dia. Pokoknya yang saya tahu pokoknya B, guru apaan tuh ngomong A gitu. Itu ngaji sama si guru. Dianggap ucapan guru adalah ucapan biasa. Saya ngaji sama guru mah yang penting saya ngaji. Pendapat-pendapatnya saya nggak terima. Itulah diantara orang munafik. Saya ngaji nih sama guru. Ini kan banyak terjadi di sana dan di sini. Saya ngaji sama guru, yang penting saya ngaji, kelihatan ngaji. Daripada saya nggak ngaji, astagfirullah. Pokoknya ucapan guru saya nggak mau terima. Apaan tuh? Astagfirullah. Naudzubillah, zaman naudzubillah. Pokoknya pendapat guru saya tetap lebih suka dengan orang lain. Yang orang lain yang notabene bukan gurunya. Naudzubillah, zaman naudzubillah. Ini musibah besar. Berarti ngajinya nggak sampai tahap tuh dikatakan Mu'allim Syafi'i Azhar. Makanya disuruh ngaji sampai tahap, sampai banyak. Dia ibarat orang makan tuh sampai tahap nggak sampai banyak, nanti dia bakal merasakan sebuah kenikmatan, nikmat betul ngaji, nikmat ngaji. Malah mereka para ulama nggak ngaji malah jadi sakit. Allahu Akbar, sakit banget, dia nggak ngaji. Gitu. Ada sebagian mereka para ulama gitu, dia lagi sakit, ada jadwal ngaji, giliran ngaji sembuh penyakitnya. Gitu. Kalau misalnya dilihat dia dari kamar mandi sampai dari rumahnya, dari kamarnya sampai kamar mandi merangkak. Tapi giliran ngaji nggak ada merangkak. Itu dulu tuh di masa-masa tua Mu'allim Syafi'i Azhar kayak begitu. Saya langsung dapat cerita dari beliau. Itu merangkak dari kamarnya sampai kamar mandi, dari kamar beliau sampai kamar mandi merangkak. Tapi giliran ngaji, alhamdulillah, farah, gembira, masya Allah, merasakan manisnya ngaji, gitu, merasakan manisnya ngaji. Katanya mau masuk surga, justru jalan menuju surga itu adalah ngaji. Ya. Jalan menuju surga adalah ngaji. Bagaimana kita enggak memperbanyak jalan menuju surga itu adalah ngaji. Ada orang yang penting kan saya ngaji. Ya udah. Kalau begitu jadinya yang penting ente makan. Mau makan paku kek, mau makan beling kek, kan ente bilang yang penting makan. Begitu enggak? Kan enggak seperti itu. Yang penting kan saya ngaji. Mau bagaimana kek yang penting ngaji, daripada orang-orang dia bandingkan dengan orang. Gitu. Harusnya yang dia bandingkan dengan orang soleh. Ngapa jadi orang-orang yang ada di luar sana? Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang soleh, yang seharusnya kita bakal menjadi orang bertakwa, orang yang bersyukur, dan bakal menjadi orang yang selalu introspeksi diri. Menjadilah kita orang yang benar, gitu. Khairun nas, menjadi sebaik-baik manusia. Asal yang kedua, kalau kita udah merasakan itu semuanya, merasakan kedekatan dekat dengan Allah, dengan banyaknya kita hadir di majelisnya Allah, di dekat dengan mereka orang-orang saleh, kita hadir dengan mereka kaum-kaum salihin, hadir kita dengan mereka kaum salihin. Nah, mulai kita jadikan diri kita wa nattakhidhu wirdan yawmiyan min kitabihil azizi ma'al muhafazati 'ala tafahumi wa tadabbur. Yang kedua, kita jadikan wiridan sehari-hari untuk membaca Al-Qur'an. Wiridan, ini Al-Quran, berapa banyak kaum muslimin bahkan nggak bisa baca Quran, udah usia 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, a'udzu billah, a'udzu. Kalau ditanya matematik dia tahu, siapa bapak mode Indonesia dia tahu, yang YouTuber yang paling hebat dia tahu, siapa YouTuber yang paling banyak duitnya dia tahu. Baca Quran, a'udzu, astagfirullah. Hatta dia juara atau jawara olimpiade, juara satu olimpiade apa namanya, matematik, fisika, kimia, biologi, atau olimpiade apa namanya, bangga orang tuanya, tapi dia nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kelak nanti di hari kiamat Al-Quran bakal memberikan syafaat kepada orang yang ahli Al-Quran. Nggak ada masalah pinter biologi,
fisika, kimia, atau bahasa apapun namanya, ya, bahasa cacing kayak bahasa apa, kita belajar bahasa cacing boleh. Bahasa cacing boleh, kita belajar bahasa cacing, tapi Quran duluan. Ini enggak, Quran masih belum pada bisa, kemudian belajar. Allah Maha cemburu, jemaah. Kita nggak tahu bahwa Allah Maha cemburu kepada hambanya. Cemburunya Allah tinggi, cemburunya Nabi Muhammad tinggi, sama guru juga cemburu. Ente nggak tahu sih, guru punya rasa cemburunya tingginya luar biasa, nyesek di hati. Nabi Muhammad cemburu betul. Kalau ada umatnya tuh, dia lebih dahulukan dunia daripada Al-Quranul Karim. Kalau giliran mau sekolah, masya Allah, dasi, bahkan dasi kupu-kupu. Dasi kupu-kupu. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi semua. Oh, insya Allah, gespernya hebat semuanya, gitu. Pada bendera sang merah putih. Pada bendera sang merah putih, hormat gerak, oh, masya Allah. Tapi dia ketika di majlis taklim buru-buru cium tangan sama guru. Boleh hormat sama bendera, bagus. Itu sejarah Republik Indonesia, sejarah negara yang lain, bagus. Tapi lebih daripada itu semuanya syariat, lebih daripada segalanya. Syariat lebih daripada segalanya. Gitu. Berapa banyak sekarang orang tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana dia mau menjadikan Al-Quran sebagai wiridan? Yang disebut dengan wiridan rutin, terus baca lagi. Kalau ba'da subuh yang dia baca Yasin, diantaranya ba'dal asr al-waqi'ah, diantaranya sebelum tidur tabarak misalnya. Itu Al-Quranul Karim. Gitu. Belum dia baca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Al-Imam Syafi'i selalu itu dalam sehariannya itu khatam Al-Quranul Karim. Khatam Al-Quranul Karim. Bagaimana kalau misalnya di bulan suci Ramadan? Itu bahkan satu riwayat dikatakan Al-Imam Syafi'i itu khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan dalam satu hari Ramadan, sehari sekali, satu malam sekali, berarti 2 kali. Kalau dalam satu Ramadan ada 30, berarti 60 kali khatam Al-Quran. Dijadikan wiridan. Nikmat Al-Quranul Karim. Nggak tega yang dia omongin tentang yang lain. Ini kita lihat di HP, ngelihat ini lagi, oh ini lagi, Al-Qurannya nggak ada, gitu. Nggak, Al-Qurannya nggak ada, masya Allah. Boleh ngelihat TikTok untuk perbandingan, boleh nggak ada masalah. Tapi Al-Quran dong yang dia baca, gitu. Boleh dia lihat magazin, bukan magadir, magazin artinya majalah. Boleh dia ngelihat majalah untuk pengetahuan. Berapa banyak ulama-ulama paham tentang majalah dan sebagainya, tapi Al-Quran lebih didahulukan dan sebagainya. Al-Quran lebih didahulukan. Al-Quran aham qira'atan min ghairi. Al-Quran itu lebih ditinggikan semangat dan kepeduliannya dalam membaca daripada yang lain. Al-Quran kan nangis kalau kita lihat berapa banyak kaum muslimin membaca Al-Quran nggak benar, makharijul hurufnya nggak benar, nangis. Bahkan terkadang orang udah ngaji lama, makharijul hurufnya nggak benar, bacanya nggak benar. Qul huwallahu ahad, dia baca qul huwallahu ahad, nangis. Orang yang alim, dia merasa tuh dia punya kuping kayak kebakar. Qul huwallahu ahad. Ada lagi baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Baca lagi ahad, Allahu akbar. Makanya dulu banyak guru-guru kita, masya Allah, di samping kanan atau kirinya itu kalau nggak penghapus atau apa, rotan, gitu. Sekarang tak ada rotan akar pun jadi, gitu. Jaga di depan Al-Quran, sampai batuk aja dijaga. Di depan Al-Quran batuk aja dijaga. Kedengaran nanti, ya dijaga, tutup, gitu. Tutup. Kalau nggak pakai sorban atau mulutnya ditutup betul-betul, gitu. Jangan tuh di depan Al-Quran batuk, kan batuk, ditutup. Al-Quran, hormati Al-Quran kan.
Jangan Al-Quran ditaruh di bawah. Hormati Al-Quranul Karim, ditaruh di yang paling tinggi. Ketika kita berjalan, bawa Al-Quran model seperti ini. Jangan kita bawa Al-Quran seperti kita bawa oncom. Seperti ini. Nanti bawa oncom atau bawa Al-Quran. Kita bawa Al-Quran seperti ini dong. Bedakan antara Al-Quran dengan yang lain. Ini kitab suci. Kitab suci yang disucikan oleh Allah. Kalamullah. La yumallu sima'uhu. Yang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bete untuk didengarnya. Selalu nikmat untuk selalu didengar. Al-Qur'anul Karim. Mau kita bandingkan dengan yang lain? Karena yang berkata dalam Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah mau disamakan dengan yang lain? Wa nattakhidhu wirdan yawmiyan min kitabihil aziz. Kita mulai menjadikan wiridan sehari-hari dari Al-Qur'an. Baca Qur'an setiap hari. Enggak banyak, dalam satu juz misalnya, satu ayat. Tapi tetap kita jadikan tuh Al-Qur'an lagi, Al-Qur'an, baca Al-Qur'an lagi, baca Al-Qur'an lagi. Kalau dikatakan oleh Al-Habib Al-Masyhur, kalau misalnya kita rutin aja baca zikiran, kita udah baca Qur'an. Kita rutin dalam zikiran, contohnya dalam zikiran Khulasatul Madad. Ya, yang dikarang, yang dinazam oleh Al-Habib Umar. Kita rutin aja membaca Khulasatul Madad, itu kita udah membaca Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Di situ ada Yasin. Di situ ada Al-Waqi'ah, di situ ada Tabarak, di situ ada membaca Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, Al-Fatihah dan sebagainya. Apakah itu bukan Al-Qur'an? Al-Qur'an. Orang yang kalau udah rutin dalam Khulasatul Madad, contohnya dia udah merutinkan Al-Qur'anul Karim. Kita Al-Qur'an wala khulasa. Makanya hidupnya nggak ada pernah benar. Mau sukses, tapi lupa yang membuat sukses siapa. Mau sukses, saya mau sukses. Kesuksesan datang dari Allah, bukan karena hasil ente. Bukan karena ente kerja keras, itu sebab. Al-Musabbib huwa Allah, yang maha memberikan sebab adalah Allah. Kewajiban kita berusaha, tetapi Allah lah yang maha menentukan. Allah yang maha menentukan. Lupa tuh kita. Yang maha menentukan Allah. Rezeki kita udah diatur. Mau kita mau habis-habisan, emang rezeki kita segitu. Tapi kalau kita nggak cari, nggak dapat. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Di antaranya apa? Ngaji. Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'an. Kita hafal Al-Qur'an. Man hafizal Qur'an. Barang siapa yang hafal Al-Qur'an, itu maka kedua orang tuanya yutawaj, diberikan mahkota besar yang terbuat dari cahaya. Kedua orang tuanya tuh nanti di hari kiamat bakal diberikan mahkota besar lantaran mempunyai anak hafal Quran. Kalau orang tuanya diberikan mahkota yang terbuat dari cahaya, bagaimana dia anak yang hafal Quran? Gitu. Kita lebih mempedulikan pendidikan umum daripada agama. Agama dulu baru umum. Tidak dikatakan bahwa umum itu tidak bagus. Agama dulu baru umum. Agama syariat dulu baru yang lain. Makanya banyak merosot umat Islam karena begitu. Kalau udah bicara tentang HP, Masya Allah, hafal HP. Di sini dia lagi ngopi, di sini Masya Allah, plak. Bener lagi tuh hurufnya. Lah kita Masya Allah udah pakai salah lagi. Udah dilihat pakai salah lagi. Ini Masya Allah. Katanya generasi milenial. Boleh, mau milenial kayak mau milih terserah. Tapi Al-Quran lebih didahulukan daripada ini semuanya. Masya Allah. Sampai bahkan tuh berpuluh-puluh jam. Ini astagfirullahaladzim. Habis waktu. Masa muda untuk cuma sekedar HP dan HP. Ada HP. Lah untuk dakwah, wala untuk baca Quran, wala untuk zikir, wala untuk ngaji. Lupa dia. Gitu. Udah gitu orang tuanya bahkan. Gitu. Makanya biasakan orang tua ketika dia punya HP jangan kasih ke anak. Ini terkadang kesian. Mau gak anak masuk dalam api neraka? Kasih, udah biar kasih. Ketika kita ngasih berarti sama saja kita menjerumuskan anak kita ke dalam api neraka. Biarin udah, kesian anak kita main HP. Waktunya dia membaca Quran. Waktunya dia sholat berjamaah.
Kan orang kalau udah main HP dia lupa sama Quran, dia lupa sama sholat berjamaah, makan aja dia lupa. Karena apa? Udah tenggelam dengan HP. Kebanyakan anak-anak. Kasihan tuh anak, udah kasih dan kasih. Iya benar. Sama. Engkau menyertakan diri engkau masuk ke dalam api neraka bersama anak engkau. Kalau begitu jadinya. Lupa kita. Sayang model seperti apa? Cinta model seperti apa yang seperti itu? Itu bukan sayang dan itu bukan cinta. Sama saja menjerumuskan, gitu, menjerumuskan. Setiap hari itu anak, bahkan kalau misalnya nggak ngeliat HP puyeng dia, tapi kalau nggak ngaji biasa-biasa aja. Mau tidur, bangun tidur yang dilihat semuanya berjam-jam. Tapi kalau lagi ngaji ngantuk. Nah sini baca Bismillah, belum baca Bismillah udah ngantuk. Padahal baru a'udzu, baru kita berlindung dari setan. Dia udah ngantuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia udah masuk setan. Dia udah ngantuk. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau udah main HP, khusyuk dia. Semua isi HP dia paham. Ya. Semua isi HP dia paham. Udah khusyuk. Duduk aja, udah kita duduk, enggak usah pikir diri. Khusyuk dengerin ucapan. Udah. Sesuatu yang udah benar adalah benar. Enggak usah pakai dirubah, lihat. Sesuatu yang sudah benar adalah benar, enggak usah pakai dirubah. Dengar ucapan nih. Orang yang cerdas dia bisa dengar ucapan, nggak usah pakai dirubah-rubah. Orang yang benar, sesuatu yang sudah ada dalam manhaj ngaji, nggak usah pakai dirubah-rubah dalam manhaj ngajinya, gitu. Kalau ada yang merubah, setiap orang harus tahu dong, kasih tahu bahwa perubahan itu tidak boleh. Kasih tahu kalau perubahan itu tidak boleh, malah dijamin aja. Berarti sama aja masuk neraka bareng-bareng. Ada orang ngaji dirubah, oh caranya ngaji gini. Gitu sambil ngaji sambil ngerokok, Allahu Akbar, merubah yang tadinya ngaji khusyuk, nggak apa-apa, yang penting kan pada ngaji. Bukan masalah pengapa. Ini agungkan Al-Quran, kita ngaji saja pakai etika. Sebelum ngaji kita bersiwak pakai minyak wangi. Ini berapa banyak? Ini untuk tampil buat kaum muslimin. Ngaji ngopi benar, boleh ngaji ngopi, tapi jangan sambil ngerokok. Ngaji ngopi nggak ada masalah, ngaji ngopi alhamdulillah, ditarim pun sekalian ngaji ngopi nggak ada masalah, tapi jangan sambil ngerokok dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullah, dengan sanad yang nyambung. Apakah itu sanad rokok nyambung? Ini apa-apaan? Hormati Al-Quran, hormati kitab, jangan sambil ngerokok. Ngopi nggak ada masalah. Ya, majlis ngopi titik, jangan majlis ngopi dan rokok. Prakteknya kan tidak, gitu. Ma'al muhafadzati, dengan menjaga Al-Quran, ala tafahumi, dengan memahami, wa tadabbur, dengan tadabbur. Artinya bagaimana mungkin kita memahami Al-Quran dan tadabbur kalau bacaannya aja berantakan. Bismillah, astagfirullahaladzim. Malaikat juga dengar kaget. Bismillah, astagfirullahaladzim. Baca dulu benar, belajar yang benar, belajar. Iqra'ul Quran, belajar. Itu kan Rasulullah yang bersabda, belajar. Iqra'ul Quran artinya belajar Al-Quran, belajar Al-Quran, karena ini adalah fondasi dalam syariat. Bacaan Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ketika sudah mempelajari bacaan Al-Quran dengan benar, tajwid, belajar bahasa Arab, nahwu, sharafnya, mulai kita memahami. Orang yang membaca Al-Quran dengan penuh pemahaman dengan orang yang baca Al-Quran dengan asal baca beda. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Beda. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Allah berfirman, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Orang bisa baca Al-Quran dengan orang tidak bisa baca Quran, pahalanya beda. Orang memahami dan merenungi Al-Quran dengan orang yang cuma sekedar bisa baca Quran, beda. Makanya ulama tuh usia mereka pendek tapi pahalanya banyak. Kenapa? Mampu membaca dengan benar, makharijul huruf yang benar, tajwid yang benar, faham dengan Al-Quranul Karim, tadabbur dan mengamalkannya. Ada orang cuma baru baca Quran doang, sampai umur 70 tahun nggak pernah paham tentang Al-Quran. Beda dong pahalanya. Keagungannya pun beda, kenikmatannya pun beda, rasanya pun beda dia dalam melakukan kehidupan. Rasa
Daya rasa kehidupan orang yang memahami Al-Quran dengan orang yang tidak beda. Mau diapakan beda, walaupun duduknya sama, makannya sama, seluruhnya sama, dia pakai pakaian semuanya sama, tapi dia punya daya rasa hati beda. Tempatnya yang satu di dalam surga, yang satu neraka. Atau yang satu di dalam surga paling tinggi, kemudian yang satu itu berada di surga yang paling bawah, beda. Gitu. Mulai diri kita mempelajari Quran dengan tajwid, mempelajari bahasa, karena ini adalah bahasa Allah, bahasa Rasulullah, dan bahasa penduduk surga di dalam surga. Baca dengan menjaga Al-Quran dengan penuh dengan pemahaman dan penuh dengan tadabbur. Perenungan. Baginda Rasulullah ketika membaca Al-Quran penuh dengan perenungan. Ketika di situ ada layaknya berdoa, beliau berdoa. Ketika mendengar ayat tentang adab, tentang api neraka, beliau nangis. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dipraktikkan keluarga dan sahabat dan mereka para aulia dan ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ahli Quran. Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Orang yang ahli Quran itu adalah keluarganya Allah dan kekhususannya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah wal Qabul wa tamam bi Rasul ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. الحمد للغفور العمد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سني صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. صلى الله عليه وسلم.